Perkenalkan, saya Dr. Pratnya, dokter umum yang bertugas pada klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Dina. Mbak Dina umurnya berapa kalau boleh tahu? 17 tahun. 17 tahun. Berarti sekarang masih sekolah? Masih dok. Masih sekolah. Tinggalnya di mana kalau boleh tahu? Saya di asrama dok. Sekolah saya nyediain asrama gitu. Oh, sekolah di asrama. Oh iya. Baiklah, Mbak Dina. Kalau misalnya saya tahu, apa ya keluhan Mbak datang ke saya pada pagi hari ini? Gini dok, saya nih rambutnya sudah gatel-gatel gitu dok. Gatel-gatel udah nggak tahan, udah rasanya kayak 3 bulanan gitu lah dok. Saya gatel-gatel, udah bau. Terus saking saya gatel dok, saya garuk-garuk terus kayak jadi luka deh dok. Soalnya ada cairan-cairan putih gitu dok yang keluar. Nanah ya dok ya? Ya. Gatel ya Mbak ya? Iya dok, gatel. Kalau boleh tahu, kalau misalnya boleh ceritain lebih lanjut lagi, ini gatelnya lebih tepatnya dimulai dari pas kapan ya Mbak? Dari saya sebenarnya sih sudah saya dari asrama dok, cuma karena sekarang itu kan lagi diliburin, saya ya udah sampai sekarang, dari asrama sampai sekarang ya kurang lebih 3 bulanan kali dok. 3 bulanan ya udah terasa gatalnya. Iya. Dapat dirasa lebih berat sekarang? Iya dok, makin berat sekarang. Makin berat ya. Terus gatalnya terus-terusan gatal atau kadang gatal, kadang enggak? Dulu gitu dok, tapi sekarang makin jadi sering gitu dok gatalnya. Oh, jadi makin sekarang makin sering ya gatalnya ya? Iya. Jadi selain itu kalau misalnya digaruk mau hilang gatal rasanya? Iya enakan sih dok. Lebih enak ya. Tapi kalau misalnya minum obat ada? Untuk menghilangkan gatalnya tuh? Enggak dok, garuk-garuk aja. Nggak garuk-garuk, cuma garuk-garuk aja ya, obat nggak ada, pakai minyak pun nggak ada ya jadinya. Oke, kalau gitu boleh saya tahu dari gatal-gatal ini ada sering keramas nggak? Enggak dok, soalnya kan ya udah sih juga di asrama aja, jadi ya jarang keramas. Di asrama juga nggak ada ngapain, kan jarang keringetan ya dok ya. Terus sekarang di rumah juga, cuma di rumah ya nggak keramas sih dok, nggak sering-sering banget, paling kan 4 hari 5 hari sekali lah dok. Gitu, jadi jarang keramas ya. Jarang banget dok. Terus dapat dibilang juga tinggal di asrama. Kalau di asrama itu gimana ya sistemnya? Kan saya nggak pernah tinggal di asrama nih, jadi kan kayak tidur pasti bareng sama teman-teman. Kalau barang-barang itu gimana ya? Pakai barang sendiri-sendiri? Enggak juga sih dok, saya kayak kita tuh di asrama jadi nggak tahu barang kita tuh yang mana. Aku sendiri nggak tahu barangku sendiri yang mana, saking kita tuh ya udah kalau lihat sisir, oh yaudah pinjem dong sisir, bagi bantal ya lihat bantal yang nganggur aja pakai tidur. Jadi ibaratnya kayak tinggal di asrama tuh barang punya sendiri, jadi kayak milik bersama gitu. Iya benar banget dok, keluarga dok. Nah ya, kekeluargaannya tinggi ya. Oke, selain itu kalau di rumah nih tidurnya sama siapa? Sendiri atau sama keluarga? Sama kakak dok. Sama kakak tidurnya satu kasur berdua. Oh iya dok. Oke. Kakaknya juga ada mengeluhkan hal yang sama? Gatal-gatal juga? Dia nggak ada bilang sih dok, tapi saya lihat dia sering garuk-garuk sekarang. Dan dia juga sering garuk-garuk kepala ya. Oke. Berarti di keluarga lain selain kakak ada juga yang rasa gatal-gatal sama kepalanya? Nggak ada ngobrol sih dok, nggak ada. Nggak ada. Dia baru sama kakak doang, kayaknya kakak aja deh. Kakak aja ya yang kemungkinannya ya. Kalau gitu pernah ada riwayat sakit misalnya kayak sebelum ini sakit kayak darah tinggi, kencing manis, ginjal, asma gitu ada? Enggak. Ada yang menderita gitu? Enggak. Tapi kalau di keluarga ada nggak? Keluarga nggak tahu dok. Nggak tahu Kayaknya ya. nggak ada sih, nggak ada. Oke. Selama ini pernah ada mengonsumsi obat-obatan misalnya alkohol, mohon maaf, rokok? Enggak, pesantren ya. Asrama nggak boleh dok. Oh gitu. Oke. Kalau gitu berarti untuk alergi obat atau alergi makanan ada nggak? Alergi nggak ada sih. Nggak ada ya, obat atau makanan nggak ada alergi ya. Nggak ada. Berarti coba saya ulang lagi ya. Berarti adik datang ke sini riwayatnya memang karena gatal di kepala. Gatalnya itu awalnya di sebelah mana ya? Mohon maaf tadi saya lupa nanya. Kalau gatal itu, kalau dulu awal-awal tuh sih cuma kayak di sini, awalnya di sini sih dok, di satu sisi doang saya garuk-garuk. Cuma sekarang tuh malah di belakang juga, di sini juga, semuanya nih dok. Jadi sekarang menyeluruh ya? Iya. Berarti sekarang gatal-gatal di kepala yang awal cuma di satu sisi, tapi lama-kelamaan akhirnya menyeluruh.
Iya. Nah, kemudian gatalnya ini sudah 3 bulan semenjak tinggal di asrama dan memberat sekitar baru-baru ini makin memberat ya. Iya, Ada makin sebulanan? berat. Iya kayaknya udah sebulanan. Berarti sekitar sebulanan ya rasanya memberat ya. Terus Iya. sekarang kalau apa namanya sering ada nanah juga kan. Iya. Tapi ada demam enggak ya? Enggak sih. Ada demam ya. Terus kok misalnya mohon maaf ini dengan kebiasaannya dia juga memang jarang keramas, terus kayak kebersihan mungkin agak kurang dijaga juga. Belum lagi sebenarnya sempat tinggal di asrama ya. Jadi kan saya kemungkinan nih ada beberapa diagnosisnya ya. Kemungkinan diagnosis penyebabnya. Salah satunya yang pertama saya akan jelaskan yaitu ada namanya pediculosis capitis. Pernah dengar yang namanya kutu? Kutuan. Ya, Kutu tahu air. Ya, nah, kutu ini kutu di rambut. Oh, ada ya. Ya, ada kutu di rambut. Nah, ini jenisnya dia seperti kalau misal orang awam mungkin ngiranya bakal kayak serangga. Cuman itu sebenarnya dia parasit, dia tinggalnya di kulit kepala dan yang dia tuh cara hidupnya tuh dengan cara mengisap darah. Nah, salah satunya yang disebabkan oleh si kutu ini ketika dia dari kulit kepala yaitu ketika dia mengisap darah, dia akan mengeluarkan sekret. Nah, sekret dari gigitannya si kuku itu yang nanti akan masuk ke kulit kepala itu yang menyebabkan dia gatal. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Dan biasanya si kutu itu dia memang paling banyak terhadap pada anak-anak muda, apalagi dia tinggal di daerah yang lingkungannya padat, misalnya kayak dia itu tinggal di tempat yang rame-ramean, tidurnya barengan, kayak tinggal di asrama, terus belum lagi dia emang orangnya jarang keramas. Nah, itu satu kemungkinannya. Yang kedua, ada yang namanya jamur di kepala, ini capitis. Nah, dia memang disebabkan oleh infeksi jamur. Nanti mau tahu kita. Nah, nanti caranya kita untuk tahu apakah dia memang benar jamur, karena untuk keluhannya juga pasti sama kan, gatal-gatal semuanya. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan dengan KOH. Nah, biasanya pada pemeriksaan KOH itu yang kita akan cari itu adanya HIFA. HIFA tuh apa ya? Dia salah satu bagian dari si jamur ini yang menyebabkan gatal-gatal itu juga. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya impetigo. Dan bedanya dari si kutu ini, kalau impetigo ini disebabkan oleh bakteri. Nah, terus apalagi ada juga dermatitis seboroid. Nah, ini salah satu bentuk alergi. Kalau kan alergi biasanya ada belakangnya dermatitis gitu kan. Gitu. Nah, ini ada seboroid. Nah, salah satu gejalanya dia gatal-gatal dan bernanah. Nah, cuman yang membedakan semuanya ini adalah nanti pada pemeriksaan apakah dia lebih mendekat ke yang pertama, si kutu yang tadi, atau yang ke jamur, atau yang dimana. Nanti kita cari perbedaannya. Kalau misalnya di kutu yang tentunya akan saya cari nanti di rambutnya, dia ada apakah adanya si kutu itu sendiri. Maka nanti saya mohon izin untuk pemeriksa ya di rambutnya ya. Baiklah. Itu sekarang saya akan lakukan pemeriksaan dulu terlebih dahulu. Saya lihat apakah memang benar ada kutu atau paling tidak ya, apakah ada telurnya ya. Nah, jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan di rambut Dek, apakah dia bersedia? Bersedia dong. Ya, mungkin saya agak tidak nyaman sedikit, nanti saya akan lagi kulik-kulik sedikit rambutnya. Sebelum saya memeriksa akan saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Skip. Cut itu disitu. Jadi setelah saya tadi periksa dari rambutnya Adik, memang dia terlihat seperti ada gumpalan-gumpalan kecil. Jadi kalau misalnya nyisir tuh kan pasti rasanya kayak ada yang nyangkut. Iya dok, sekarang tuh saya susah banget nyisir. Kayak biasanya rambut saya tuh halus, tiba-tiba tuh ya itu dari semenjak gatal tuh susah disisir. Terus ya dokter, kan tadi dokter bilang kutu tuh kayak serangga. Saya setiap nyisir tuh dok, saya kadang-kadang ya lihat ada yang kayak gerak-gerak tuh juga, tapi saya nggak yakin itu namanya kutu. Saya kira semut, ternyata setelah dokter bilang kayak gitu kayak iya dok. Iya, bisa dipahami. Jadi jadi gini ya, tadi saya lihat dari pemeriksaan, jadi memang ada telur kutu dari akar rambutnya sendiri. Semakin lama ada beberapa juga yang di helaian rambutnya. Dan yang menyebabkan rambutnya Adik rasanya kayak kusut itu kemungkinan dari nanahnya. Nah, nanah itu kan ada sering garuk. Nah, kalau digaruk kan pasti luka. Nah, luka itu dia menyebabkan erosi atau kulitnya nanti kayak apa ya, mengelupas dan sebagainya. Nah, karena di situ jarang, termasuk yang jarang Adik perhatikan karena Adik jarang keramas, dia kan bernanah. Nah, nanah itu sebenarnya karena infeksi sekunder. Nah, memang salah satu dia efek sampingnya dari si kutu itu karena Adik garuk. Dan saya paham, Adik memang garuk karena dia memang gatel. Saya juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau bisa itu dihentikan dulu supaya dia nanti infeksinya tidak memberat. Nah, karena salah satu gejala infeksi sekunder yang berat adalah ketika si nanah itu sudah mulai menggumpal di rambut dan menyebabkan Adik jadi susah menggusir. Oh begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ada dok, bisa sembuh nggak dok?
Nah, tentunya bisa sembuh. Nah, kalau sembuhnya itu gimana caranya? Yang pertama, adik itu harus memperhatikan dulu kebersihannya adik sendiri. Ya, selain keramas, itu kan jarang keramas, sekarang harus lebih sering keramas ya. Terus yang kedua juga, kalau bisa, mungkin tidurnya pisah dulu sama si kakak kan, adik bilang tidurnya sama si kakak, satu kasur apalagi. Nah, nanti adik harus menjaga juga kebersihannya adik. Dari apa yang adik pakai itu semuanya, kayak misalnya piring, baju, sisir, spray itu semuanya dicuci nanti. Tadi dicuci pakai sabun, kocok-kocok biasa, nanti dibilas pakai air panas. Nah, terus untuk kasur, bantal, dan guling yang sering dipakai, kalau bisa tuh sering dijemur ya, supaya dia lebih bersih lah sebenarnya dari si kutu-kutu yang mungkin dia sekarang sudah ada merayap-rayap di kasurnya adik. Nah, terus nanti juga ketaatannya adik dalam menggunakan obat yang akan saya berikan. Jadi nanti saya akan berikan beberapa obat. Yang pertama itu ada pilihannya itu permethrin, dia kayak krim 1% dia kandungannya. Nah, nanti cara memakainya itu dia kayak salep. Jadi nanti adik keramasnya pakai sampo yang tanpa conditioner ya, sampo aja. Keramas nanti dicuci rambutnya, dibilas sampai kering. Setelah kering baru adik oleskan krim itu di kulit kepala ya, diamkan 10 menit baru nanti dibilas. Nah, kenapa? Sebenarnya untuk obat kutu ini ada banyak, tapi saya spesifik resepkan ini karena yang pertama pengobatannya memang paling mudah kan, ya cuma diusap kayak pakai salep biasa aja. Terus juga dia memang lebih cepat, maksudnya termasuk yang cepat juga penyembuhannya, dan diharapkan dengan penggunaan krim ini dia bisa menghilangkan 20-30% kutunya. Cuma untuk pemakaian sini memang semuanya pengobatannya akan dalam waktu yang tidak terbilang singkat, sekitar 7-10 hari. Kalau misalnya nanti setelah adik pakai salep itu dan masih terasa seperti gatel, kayak masih kutunya masih ada, diharapkan diulang lagi ya 7-10 hari lagi. Nanti kita lihat kalau misalnya memang kurang bisa datang ke sini. Kemudian nanti saya akan tetapkan juga karena sudah ada infeksi, sudah ada nanah, saya akan kasih antibiotik amoxicillin 500 mg diminum 3 kali sehari selama 10 hari. Nah, kemudian untuk gatal-gatalnya, karena saya tahu yang namanya kutu pasti susah banget untuk menahan gatalnya, saya akan kasih antihistamin dia untuk meredakan gatalnya. Saya kasih minum 2 kali sehari 5 menit. Sudah itu, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Enggak sih dok, udah cukup. Oke, jadi sekarang saya akan ingatkan sekali lagi, karena ini dia sifatnya menular, penyakit menular, dan dia menular melalui perantara. Untuk sementara mungkin jangan dulu memakai barang-barang bersama dengan anggota keluarga. Dan yang saya takutkan karena sudah dapat tidur sama kakak dan kita nggak tahu kakaknya kemana aja, mungkin ada baiknya anggota keluarga lain juga diperiksakan, apalagi teman-teman yang adik yang mungkin adik bergaul. Karena kita kan nggak tahu nanti kalau misalnya sekarang adik sembuh, ternyata keluarganya adik ada yang kena kutu, terus kalian tidur bareng lagi, terus kena infeksi lagi, itu akan terjadi reinfeksi, adik bakal gatal lagi. Ya kan percuma dong kita melakukan pengobatan. Jadi ada baiknya juga anggota keluarganya adik diperiksakan supaya kita tahu apakah ada kutu atau tidak. Saya ajak sini dok. Bisa ajak ke sini, bisa diajak ke keterangan juga ya. Ingat juga nanti obatnya dipakai dan bisanya. Nanti kalau misalnya memang ada keluhan atau memang mungkin ada keluhan lain atau mungkin kayak nggak nyaman dengan obatnya ini, ada efek samping lain, sekarang mungkin jadi kalau bisa coba datang ke sini lagi, nanti saya coba resepkan obat yang lain ya. Baik dok. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih dok.